Banyak yang menuding efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor melemahnya daya beli masyarakat, sementara pemerintah itu malah menunjukkan inkonsistensi dalam penghematan. Karena dalam 2 hari ini media itu menyoroti luar biasa, netizen juga menyoroti. Ini pembahasan RUU revisi Undang-Undang TNI itu dikebut itu di hari-hari sekarang hari libur dan itu dilakukan di hotel mewah di Jakarta. Kenapa sih nggak dilakukan di DPR gitu? Akhirnya kita kembali pada konsistensi dari pemerintahan Presiden Prabowo yang memang menginginkan ada penghematan, nah yang disebut efisiensi. Tetapi fakta-fakta yang terbaca oleh mata netizen juga menunjukkan inkonsistensi. Kemarin beredar berita bahwa pembahasan perubahan undang-undang TNI dan Polri itu dilakukan di hotel mewah. Ada gambar-gambar di situ. Itu mulai orang berpikir loh, kalau mau konsisten ya kenapa nggak sidang di DPR aja, kan ada ruang-ruang sidang di DPR. Kenapa mesti dibawa ke hotel? Apakah nanti juga akan ada semacam draft yang tidak diedarkan pada publik sehingga percakapan publik tidak dilibatkan dalam pembahasan 2 undang-undang yang sangat strategis, itu undang-undang tentang kepolisian dan tentang TNI yang sekarang sedang juga dipersoalkan bahwa kesempatan militer untuk masuk kembali dalam wilayah sipil itu akan dilonggarkan. Padahal kita tahu bahwa justru karena ada problem di dalam sistem rekrutmen sipil, maka seolah-olah hanya boleh diganti oleh militer. Kan seharusnya rekrutmen sipil itu yang dibuat lebih ketat kan. Tetapi kita mengerti bahwa keinginan rakyat untuk mengucapkan protesnya itu sekarang terhalang oleh juru bicara istana yang hanya ingin menghentikan kecerewetan rakyat. Dan kita tidak lihat bahwa ada konsistensi antara apa yang diterangkan oleh Presiden Prabowo dan aktivitas komunikator istana itu untuk menghalangi pikiran publik. Kan Presiden Prabowo mengatakan saya butuh kritik tuh karena saya harus hidup dari kritik. Sementara komunikator istana itu menghalangi orang memberi kritik dengan bantahan-bantahan yang tidak masuk akal. Bukannya menguji dalil dari netizen, tapi justru datang dengan tagline yang langsung membatalkan ide-ide yang sifatnya kritis. So, kalian tuh yang gelap, bukan kami yang gelap tuh. Silakan pergi ke luar negeri. Dan itu yang menunjukkan bahwa kita tidak punya pemahaman yang komprehensif tentang keadaan sosial kita. Bahkan hari-hari ini Presiden Prabowo melonggarkan, bahkan memulai lagi semacam upaya untuk mengekspor, sebetulnya mengekspor atau pengerahan tenaga kerja ke luar negeri yang dulu udah bukan di stop tapi disederhanakan atau diefisiensikan zaman SBY misalnya, sekarang dibuka lagi tuh. Itu kan tidak konsisten, bahwa mereka yang pergi ke luar negeri artinya itu sama dengan dalil yang diucapkan oleh para pekerja migran kita, yaitu kabur aja dulu. Dan kita tahu bahwa mereka justru menyumbang paling banyak devisa buat negeri ini. Dalam 1 tahun misalnya ada 365 triliun rupiah masuk dalam bentuk remitansi, yaitu dikirim dari luar negeri. Sementara di dalam negeri mereka dianggap sebagai tidak patriotik. Nah itu kumpulan inkonsistensi yang bisa kita baca hari-hari ini.